Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2, kelas B, mata kuliah Fisiologi Tumbuhan, program studi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Malang, akan mempresentasikan materi mengenai fotosintesis Rubisco. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sofia Janatul Ma'rifah, yang kedua ada Rianda Siwi Khalidah, yang ketiga ada Fitria Nurul Fariha. Yang keempat ada Angelina Jayanti. Dan yang terakhir ada Fadia Putri Fadila. Baik, sebelumnya saya, Sofia Janatul Ma'rifah, akan menjelaskan tentang apa sih fotosintesis itu. Jadi, fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan mengubah energi cahaya matahari dan karbon dioksida menjadi energi kimia dan oksigen. Proses ini terjadi di kloroplas dan melibatkan reaksi terang dan siklus Calvin atau biasa yang disebut reaksi gelap. Dalam reaksi terang, klorofil mengabsorpsi cahaya matahari dan menghasilkan ATP dan NADPH. Sedangkan dalam reaksi gelap, ATP dan NADPH ini. Baik, saya Rianda akan melanjutkan materi terkait proses fotosintesis secara umum. Dalam proses ini, energi cahaya matahari ditangkap oleh klorofil. Kemudian, karbon dioksida atau biasa disebut dengan CO2 dari udara dan air dari tanah digunakan sebagai bahan baku. Melalui serangkaian reaksi kimia yang kompleks, energi cahaya digunakan untuk mengubah CO2 dan H2O menjadi glukosa atau C6H12O6 yang merupakan bentuk energi yang dapat disimpan. Selanjutnya yaitu struktur dan fungsi kloroplas. Kloroplas adalah organel yang ditemukan dalam sel tumbuhan dan alga. Organel ini memiliki bentuk seperti telur atau cakram. Fungsi utama kloroplas adalah melakukan fotosintesis. Proses ini terjadi dalam dua tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap atau siklus Calvin. Struktur kloroplas antara lain memiliki membran luar, membran dalam, stroma, sistem tilakoid, grana, lamela stroma, pigmen fotosintesis, dan plastoglobul. Selanjutnya, saya Angelina Jayanti akan melanjutkan presentasi dengan materi reaksi terang pada fotosintesis. Reaksi terang pada fotosintesis adalah tahap awal yang memerlukan cahaya matahari sebagai sumber energinya. Proses ini terjadi pada membran tilakoid di dalam kloroplas atau bisa disebut dengan grana. Klorofil menangkap cahaya dan melepas elektron membuat klorofil yang tidak stabil. Fotolisis air menghasilkan ion H+ elektron dan O2 yang kemudian dilepaskan ke udara. Proses penyaluran elektron siklik dan non-siklik menghasilkan energi ATP dan NADPH. Hasil reaksi terang adalah penghasilan ATP dan NADPH yang kemudian digunakan dalam reaksi gelap untuk menghasilkan glukosa sebagai hasil akhir. Reaksi terang sangat bergantung kepada keberadaan cahaya, sehingga tidak dapat berlangsung tanpa cahaya matahari. Selanjutnya, saya Fitria akan menjelaskan tentang reaksi gelap. Nah, reaksi gelap ini juga disebut dengan siklus Calvin atau fase gelap fotosintesis. Reaksi gelap ini adalah tahap penting dalam proses fotosintesis tanaman, yang mana berlangsung di stoma kloroplas, dan reaksi ini tidak memerlukan cahaya secara langsung yang berbeda dengan reaksi terang. Nah, kemudian dalam siklus Calvin, karbon dioksida dari udara difiksasi dan diubah menjadi glukosa menggunakan ATP dan NADPH yang dihasilkan selama reaksi terang. Kemudian pada reaksi gelap ini melibatkan serangkaian reaksi enzimatis kompleks yang diatur dalam 3 tahap utama. Yang pertama yaitu fiksasi karbon, yang kedua reduksi, dan yang ketiga regenerasi. Nah, kunci dari reaksi gelap pada tanaman ini adalah enzim Rubisco, di mana enzim ini mengkatalisis langkah pertama fiksasi CO2. Kemudian untuk enzim Rubisco akan dibahas lebih detail pada slide selanjutnya. Baik, kita akan melanjutkan tentang enzim Rubisco. Nah, enzim Rubisco ini singkatan dari ribolos 1,5-bifosfat karboksilat atau oksigenase.
Nah, arti dari enzim Rubisco sendiri adalah enzim yang terlibat dalam proses fiksasi karbon dioksida, yaitu tahap pertama dalam fotosintesis. Nah, Rubisco ini mengkatalisis reaksi antara karbon dioksida dan ribulosa 1,5 bifosfat untuk menghasilkan 3 fosfoglikerat dan 1,5 bifosfat ribulosa. Nah, enzim ini sangat berperan penting dalam siklus Kelvin, di mana dalam fotosintesisnya itu kemungkinan tanaman itu mengonversi karbon dioksida menjadi glukosa, yang mana itu digunakan sebagai sumber energi. Nah, enzim Rubisco ini memiliki struktural yang kompleks, terdiri dari 8 subunit besar dan 8 subunit kecil. Fungsi utama dari enzim Rubisco ini adalah mengkatalisis reaksi karboksilasi, di mana CO2 ditambahkan ke molekul 3-fosfogliserat. Nah, kemudian meskipun enzim Rubisco ini memiliki peran krusial dalam fotosintesis, enzim ini juga relatif lambat dan tidak efisien dibanding enzim lainnya, di mana enzim Rubisco ini hanya dapat memproses sekitar 3-10 molekul substrat per detik, jauh lebih lambat dibandingkan enzim yang lain. Karena enzim yang lain itu bisa memproses ribuan molekul per detik. Beda dengan halnya pada enzim Rubisco. Nah, kemudian aktivitas Rubisco itu dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, termasuk suhu, konsentrasi CO2, dan ketersediaan air. Nah, tanaman yang telah mengembangkan berbagai mekanisme untuk mengoptimalkan kinerja Rubisco itu seperti konsentrasi CO2 yang lebih tinggi di sekitar enzim pada tanaman C4 dan CAM, serta aktivasi Rubisco oleh enzim Rubisco aktivasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis. Faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya antara lain kadar fotosintat. Banyaknya kadar fotosintat karena semakin berkurang kadar fotosintat, maka laju fotosintesis akan semakin bertambah karena tumbuhan akan berupaya untuk menggantikan kadar fotosintat yang hilang. Yang kedua, umur tumbuhan, karena tumbuhan muda akan membutuhkan lebih banyak energi dan makanan untuk melakukan proses pertumbuhan. Maka dari itu, laju fotosintesisnya akan tinggi. Yang ketiga yaitu kondisi jaringan atau organ fotosintesis. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal tersebut antara lain banyaknya kadar karbon dioksida, konsentrasi oksigen, intensitas cahaya, air, suhu, dan panjang gelombang cahaya matahari. Selanjutnya, saya Sofia akan melanjutkan penjelasan mengenai perbedaan tanaman atau tumbuhan C3, C4, dan juga CAM. Nah, kira-kira kenapa ya tumbuhan itu dibedakan menjadi C3, C4, dan juga CAM? Nah, jadi kalau pada tumbuhan C3 itu dia memiliki sel mesofil yang besar tetapi tidak rapat, kemudian dapat hidup pada keadaan atau kondisi lingkungan yang sejuk dan juga basah. Seperti contohnya padi, gandum, dan juga kedelai. Kemudian kalau pada tanaman C4, dia itu memiliki sel mesofil yang tidak terlalu besar namun rapat. Nah, dia itu dapat hidup pada kondisi lingkungan yang panas dan juga terik, seperti contohnya jagung dan juga tebu. Sedangkan pada tanaman atau tumbuhan CAM, dia itu memiliki vakuola pada sel mesofilnya, kemudian dapat hidup atau pada kondisi yang sangat panas dan kering, contohnya seperti kaktus dan tanaman-tanaman yang tumbuh di gurun pasir. Nah, apabila kita lihat dalam segi fotosintesisnya, perbedaan dari ketiga tipe ini yaitu terletak pada siklus Calvinnya. Pada tumbuhan C3 itu, tumbuhan itu menangkap CO2 atau karbon dioksida melalui stomata pada siang hari, kemudian melakukan
Siklus Calvin-nya pada malam hari. Nah, siklus Calvin-nya ini terletak pada sel mesofil. Sedangkan pada tanaman atau tumbuhan C4, dia itu akan menangkap karbon dioksida melalui stomata pada siang hari juga. Namun dia melakukan siklus Calvin-nya pada malam hari yang terletak di selubung sel yang biasa disebut dengan bundle sheath cell. Kemudian apabila di CAM itu dia itu menangkap karbon dioksidanya tidak pada siang hari namun pada malam hari. Nah, dia itu melakukan siklus Calvin-nya kebalikannya, yaitu pada siang harinya. Nah, siklus Calvin ini pada tanaman CAM ini dilakukan pada mesofil juga seperti. Selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan mengubah energi cahaya matahari dan karbon dioksida menjadi energi kimia dan oksigen. Yang kedua, fotosintesis terjadi dalam dua tahap, yakni reaksi terang dan reaksi gelap. Yang ketiga, enzim Rubisco berperan penting dalam fiksasi karbon. Yang keempat, laju fotosintesis dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan seperti intensitas cahaya, konsentrasi CO2, suhu, dan ketersediaan air. Yang kelima, tanaman C3 melakukan siklus Calvin di mesofil pada malam hari. Tanaman CAM melakukan siklus Calvin di mesofil pada siang hari. Berikut referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.